kepada Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Retno Ningsih SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 2541040807747. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di Sekolah Dasar Unggulan Aisyah Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan materi menyayangi anak yatim di kelas 5. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik anak solih dan solihah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon salah satu siswa untuk bisa memimpin doa. Oke, silakan Mbak Aini dipimpin doa. Kita berdoa. Akan memberikan absen terlebih dahulu. Adwa, Lia, Yumna, Ataya, Danes, Hawa, Hana. Anak yang solih dan solihah, untuk menciptakan rasa cinta terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak solih dan solihah bisa berdiri yang rapi, sikap dan siap. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Kewajibannya berbuat adanya untuk Indonesia Raya. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga kecintaan kita kepada Indonesia selalu sejalan dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tanggal berapa ya? 10. Hari apa sekarang? Tanggal 10 bulan Oktober tahun 2025. Solih dan solihah, selanjutnya yaitu guru akan menyampaikan tentang kesepakatan kelas.
bersama dengan sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, anak soleh dan soleha, kita motivasi diri sendiri dulu supaya semangat. Silakan anak-anak untuk bisa berdiri, kita ekstrim ya. Nanti kita bersama-sama akan tepuk semangat supaya wajah kita semangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Tepuk semangat. Tentang apa? Ada yang masih ingat? Menulis ayat dan arti surat Al-Baqarah. Oke, kemarin kita sudah menulis ayat dan arti dari surat Al-Baqarah. Apakah kalian melihat teman kalian yang tidak membawa bekal ke sekolah? Pernahkah kalian melihat teman kamu tidak membawa jajan, tidak membawa uang saku ke sekolah? Apa yang kalian rasakan ketika melihat ada teman kamu yang tidak membawa bekal atau uang saku? Apa yang kalian rasakan? Kasihan. Terus apa lagi? Sedih. Nah, terus apa yang kalian lakukan setelah melihat teman-teman kamu, ada teman kamu yang tidak membawa bekal, tidak membawa saku? Apa yang kalian lakukan? Membantunya. Sip, luar biasa. Membantunya dengan cara apa? Memberikan, mengasih atau memberikan apa? Makanan, apalagi uang, atau bisa disebut dengan cara memberikan bantuan. Apakah kalian pernah mendengar kisah anak yatim? Pernah? Karena di sekeliling kalian ada juga teman kamu yang termasuk anak yatim. Tujuan pendidikan agama Islam hari ini itu adalah murid atau peserta didik diharapkan melafalkan dan menghafal surat Al-Maun dengan baik dan benar, tentunya sesuai tajwid, kemudian menjelaskan makna dan pesan pokok dalam surat Al-Maun dengan percaya. Kemudian metode yang akan digunakan pada pembelajaran hari ini, yang pertama itu nanti tanya jawab ya. Jadi nanti kalian bisa bertanya, guru menjawab. Kemudian yang kedua diskusi kelompok kecil. Kemudian yang ketiga latihan. Aku yang soleh dan soleha, kalian tahu tidak? Ada satu surat di dalam Al-Quran yang mengingatkan kita untuk tidak lupa peduli terhadap sesama, terutama yaitu anak yatim dan orang miskin. Kalian tidak? Surat apa yang terdapat dalam Al-Quran? Surat Al-Maun. Pintar Mbak Dila, luar biasa. Nah, hari ini kita mau belajar dengan yang tulus agar menjadi anak yang tidak hanya rajin sholat, tapi juga gemar membantu dan menyayangi sesama. Oke, silakan dilihat gambar tersebut. Itu adalah anak yatim. Nah, pertanyaan Bu Guru, siapa itu anak yatim? Iya, silakan. Luar biasa. Jadi anak yang soleh dan solihah, sekarang mari kita pahami bersama apa itu anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia sebelum usia baligh atau sebelum dia dewasa. Nah, dalam Islam anak yatim itu sangat dimuliakan dan harus disayangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dulu yatim sejak kecil, ya. Tapi beliau tumbuh menjadi orang yang luar biasa, orang yang jujur, orang yang sabar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijuluki atau mendapatkan gelar sebagai Al-Amin. Anak yang soleh dan soleha, hari ini kita mau belajar tentang surat Al-Maun. Nanti Bu Guru akan menayangkan sebuah video tentang surat Al-Maun. Anak-anak bisa mendengarkan dengan baik dan sesama tentang surat Al-Maun. Ya. Surah
membaca surat Al-Maun bersama dengan tartil dan penuh penghayatan. Terlebih dahulu Bu Guru akan membacakan, nanti kalian menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yaqumul yatim wa la yahuddu. Shadaqallahul adzim. Oke, coba siapa yang di sini sudah hafal surat Al-Maun ayat 1 sampai 7? Oh, oke, Mas Rasi. Oke, bisa maju ke depan untuk memberikan contoh kepada teman-teman. Bisa yang keras ya. Oke. Luar biasa. Baik, teman-teman jujur. Alhamdulillah sudah ada yang hafal tentang surat Al-Maun. Oke, di layar ada tanda tanya. Ya, tanda tanyanya itu berarti guru mau tanya atau ada apa ya? Nah, di dalam Al-Qur'an, anak soleh dan solehah, kalian tebak. Ada orang yang sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tetapi dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tahu tidak itu orang yang bagaimana? Orang yang disebutkan di dalam surat Al-Maun. Orang yang sholat, yang beribadah, kok bisa-bisanya dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maun? Nah, anak-anakku, hari ini kita akan cari tahu di dalam surat Al-Maun. Allah mengajarkan kita bahwa ibadah itu tidak hanya sholat. Soleh dan solihah, setelah tadi guru menjelaskan tentang anak yatim, kita tidak boleh menggaji anak yatim, kita harus menyayangi anak yatim. Sekarang ke sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke, Mbak Kene, silakan. Mengapa Allah menyuruh kita menyayangi anak yatim? Iya, mengapa sih kita harus menyayangi anak yatim? Tidak boleh menghaji anak yatim. Apa sih, ada yang tahu? Karena kalau kita menghaji anak yatim itu termasuk mendustakan agama. Oke, ada pertanyaan lagi anak-anak? Oke, Mas Aryan. Apa yang dimaksud mendustakan agama? Mendustakan agama. Apa yang dimaksud dengan mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama itu nanti akan kita pelajari di dalam surat Al-Maun. Anak-anak penasaran tentang surat Al-Maun? Oke, hari ini kita mau berdiskusi terlebih dahulu, tetapi sebelum berdiskusi silakan disiapkan buku dan alat tulisnya. Baik, sudah siap alat tulis dan bukunya? Oke, baiklah anak soleh dan solihah. Sekarang kita akan belajar secara berkelompok, ya, secara berkelompok. Kalian akan berbagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok nanti akan berdiskusi tentang pesan penting dari surat Al-Maun, terutama tentang kasih sayang kepada anak yatim. Menyampaikan peraturan dalam berdiskusi, ya, silakan kalian nanti bekerja sama dengan baik di kelompok masing-masing. Kemudian kalian pilih salah satu untuk menjadi ketua. Silakan dipilih ketuanya masing-masing, ya. Kemudian berdiskusinya kalian adalah melengkapi ayat yang dua di dalam surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Silakan nanti kalian lengkapi bersama, diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah itu kalian presentasikan atau maju ke depan untuk hasilnya. Oke, ini tugas yang pertama. Oke, sudah dipilih ketua kelompoknya? Sudah, silakan untuk ketua kelompoknya mengambil tugasnya. Masing-masing 1, 2.
Siap anak-anakku? Ya. Oke, silakan mulai dikerjakan anak-anak. Sungguh-sungguh dengan teliti dan dengan bekerja sama. Baca doa dulu bersama dengan membaca basmalah bersama. Silakan berdiskusi dengan baik. Ya. Oke, baik, dilanjutkan. Semangat dan kompak. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2. Bagaimana? Ada kesulitan kelompok 2? Sudah, oke, silakan dengan baik dikerjakan. Yang sudah selesai kelompok berapa? Kelompok 1 sudah selesai 3, 4. Oke, Masya Allah, anak-anak soleh dan solehah sudah berdiskusi dengan semangat ya. Ada kesulitan di dalam kelompok tersebut? Nah, kalau sudah selesai, kelompok ini juga sudah selesai ya. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok ini juga sudah selesai. Sudah selesai? Sudah. Oke. Nah, sekarang ya, setelah semuanya berdiskusi, sudah bekerja sama dengan baik, sekarang saatnya setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, silakan kelompok pertama maju dan presentasikan hasilnya dengan percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 mempresentasikan hasil diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dari kelompok 4 apakah sudah urut? Sudah sesuai? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini Bu Guru akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan hari ini, alhamdulillah anak-anak tadi sudah belajar surat Al-Maun dengan baik. Sudah tahu sih kandungan dari surat Al-Maun? Nah, di sini apa ya tadi surat Al-Maun itu menjelaskan tentang apa di dalam surat Al-Maun? Tentang anak yatim. Terus apa lagi? Tidak menggaji anak yatim, tidak berbuat ria, tidak mendustakan agama, tidak lalai jalan sholat. Alhamdulillah kesimpulan hari ini anak-anak sudah paham ya, sudah paham tentang surat Al-Maun. Mudah-mudahan setelah kalian tahu isi kandungan dari surat Al-Maun, anak-anakku bisa mengamalkannya di lingkungan masing-masing, di rumah, di masyarakat. Kalian bisa menyayangi anak yatim, bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi di dalam Al-Quran diterangkan bahwa ada orang yang beribadahnya sangat rajin tetapi dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, kita renungkan sebentar apa yang sudah kalian pelajari dari surat Al-Maun hari ini.
tidak lalai dalam sholat. Luar biasa. Jadi alhamdulillah pelajaran hari ini anak-anak sudah paham? Surat Al-Ma'un. Isi kandungan surat Al-Ma'un bahwa kita itu tidak boleh menghaji anak yatim, tidak boleh lalai dalam sholat. Terus apa lagi tadi? Tidak boleh ria. Tadi yang tertinggal ya. Karena orang-orang yang tersebut itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Kita hafalkan bersama-sama surat Al-Ma'un dan diawali dari ta'awud bersama. 1, 2, 3. Belum Bu Guru tutup pelajaran pada hari ini ya, anak solih dan solihah. Alhamdulillah kita hari ini sudah belajar tentang surat Al-Ma'un, tentang menyayangi anak yatim. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah akan belajar tentang Asmaul Husna atau mengenal nama-nama baik Allah. Untuk pertemuan minggu depan, Bu Guru harap semuanya bisa menyiapkan diri kalian. Semoga Allah memberikan kita semangat dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Sebelum Bu Guru akhiri, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa bersama agar ilmu yang didapat bisa bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan satu teman untuk memimpin doa. Kita berdoa. Siap. Berdoa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.